Kultum ini maksudnya apa? Bukan tidak mau langsung ya. Maksud daripada kultum ini barangkali ada yang lambat sholat isya, kita sambil nunggu gitu loh, biar yang ketinggalan sholat isya masih bisa ikut tarawih gitu maksudnya. Makanya ada juga dulu kultum kan kuliah 7 menit kan, ada kulsum kuliah 10 menit, ada kutil kuliah 3 menit. Jadi itu maksudnya. Tapi kayaknya sampai kuliah 1 jam juga ya segini Baik, yang saya hormatin Ibu Mes dan rekan-rekan semua, to the point saja. 2 hari berturut-turut di kita di Purwakarta sebagaimana medsos ya, kita merasa malu dan ngeri anak-anak kita di usia kalian itu terjadi yang disebut dengan geng ya, di sepanjang Purwakarta sampai Kaleosan, sampai Cilegon, sampai ada yang kena bacok juga kan. Ini memalukan karena apa? Yang memalukan ini di bulan Ramadan, di bulan suci gitu. Dan yakin itu anak-anak orang Islam, yakin itu. Jadi sangat ironis gitu. Di bulan yang suci kok dikotori dengan perilaku-perilaku yang memalukan. Nah, oleh karena itu sampai muncul himbauan ya kan dari kepolisian bahwa diusahain jam 10 itu jangan sampai masih ada di luar. Jadi bagi anak mes apalagi kalian kan perantauan, jadi pesan ini sekarang ini kondisinya lagi kayak gini, karena mereka itu biasanya mulai berpunculan di atas jam 10 ya. Jadi diusahain lah kalau belanja siang lah gitu ya, diusahain itu pun kalau ada uangnya ya, kalau ada uang ya. Jangan di Purwakarta, ngapain sih ke Purwakarta juga, pelongo gitu. Itu bikin macet lah. Itu yang nggak punya uang ke Purwakarta bikin macet. Udah tahu di Bunder macet, gitu buka duit, halangan angkot gitu, cicinya di mes. Kalau nanti THR mau belanja, udah siang aja lah. Karena rawan, gitu kan. Itu sampai muncul himbauan dari kepolisian bahwa jam 22 itu diusahain anak-anak jangan sampai masih berkeliaran, karena ini kelihatan kan balas dendam kan? Motif balas dendam dan punya geng-gengnya sendiri. Dan sekarang banyak yang diciduk sampai ada yang meninggal dunia kan kayak gitu. Dan ini bukan cerita, fakta terbaru update ya, kita nggak tahu nanti malam atau besok. Nah ini makanya hati-hati, sampai dari mulai Sadang sampai dari Patung Engrang sampai Cilegon, ini Kaleos, ini udah deket nih Kaleosan. Hati-hati makanya anak mes ya, pulang kalau yang punya tarupan bilang ke masnya. Karena kalau kayak gitu kan bukan saja pelaku ketika ada di dalam kerumunan kayak gitu, kita ada di situ aja bisa kena ciduk kan. Makanya lebih baik menghindar. Nah, caranya kayak gitu, ini pesan. Baiklah dalam sebulan ini manfaatin apa beratnya sih sebulan ini kita ini ngejaga gitu. Setan aja dibelenggu, gak mau ganggu, masa umat Islamnya masih berperilaku seperti itu tuh ngeri lah. Kalau kalian kan kaum remaja, kalau bapak kan remakol ya, remaja kolot. Kalian kan remaja, bapak sama ibu kan remakol, remaja kolot. Remaja sepuh atau remaja senior lah gitu we. Ayo nyebutin kolot ada siga kalapa we kolot. Pertama gini Mbak ya, kalau sayanya tidak sekarang mau kapan? Ramadan depan belum tentu kita masih ada umur. Kan kita nggak tahu Bapak masih bisa melihat wajah kalian.
dan kalian juga belum tentu bisa melihat wajah Bapak. Kan kayak gitu kan, nggak tahu. Kan meninggal itu kan pasti, cuma waktu dan tempat misteri, kan gitu. Bisa kalian dulu meninggal dunia, Bapak belakangan kan bisa, kan gitu ya. Bisa saja kan meninggal dunia, kalian dulu, Bapak belakangan. Atau dibalik, misalkan Bapak belakangan, kalian lebih dulu, kan bisa kan kayak gitu. Atau mungkin Bapak mau gitu bolak-balik nguntungin Bapak, oke, Bapak lebih dulu, nggak apa-apa. Setelah kalian, kan gitu, bisa saja kan kayak gitu. Jadi ya artinya kan bisa saja. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia teh, kertawuran, keur mau bongkot, keur mau nyari sulit codet yo hikmah, tuh malaikat yang masuk tajong gitu mah. Teu gaweun gitu teh. Nu gawe mah nu kieu ya. Kalau Ramadan saja sudah tidak mau sholat tarawih, tidak mau ke masjid, apalagi bulan Syawal. Coba nih, bumbu bahagia nanti 1 Syawal apa? Kalau Qur'annya tamat, tarawihnya tamat, puasanya tamat. Itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu teh bangga nate, Masya Allah. Coba apa yang mau dibanggain nanti 1 Syawal? Taraweh bolos wae. Komo nepi ka henteu. Ngaji Quran udah tamat. Puasa bolong. Kayaknya teh enggak ada bahagianya gitu loh. Coba kan hari kemana itu maksudnya apa sih? Menang gitu loh. Kita bisa menang mengalahkan hawa nafsu gitu loh. Sekarang semua juga pinginnya tidur. Dah masuk malam juga jangan, sekarang nggak ada yang masuk malam tidur, sekarang nggak ada, paling TikTok. Sok boleh survei. Kenapa sampai ibu ngajak-ngajak apa? Karena nanti akan ditanya itu ibu nanti di hari kiamat. Kenapa ngebiarin anak-anaknya? Kalau ibu udah ngomongin, lepas tanggung jawab. Gitu. Jadi jangan sampai Ramadan ini disia-sia. Tinggal 3 minggu lagi loh. Kita sedih kalau udah ditinggal Ramadan. Sekarang ini tidurnya dapat pahala, apalagi kerjanya, apalagi kalau di masjid itu pahala gitu. Puasanya dijaga dari perkara yang bisa membatalkan puasa dan pahala puasa yang rawan itu. Kalau batal puasa mah gampang ya. Tidur juga bisa jadi batal tuh, tidur hati-hati. Batal puasa total Bu ya. Kalau posisi tidurnya telentang itu batal puasa. Hati-hati kalau tidur jangan telentang, itu batal total puasa kalau telentang itu. Telentang, telan obeng, telan ini paku, telan makanan, telan es itu nggak boleh. Itu batal puasa itu kalau tidur telentang. Gitu ya. Kalau keluar air mata batal ya? Yang enggak lah. Air keluar air mata bisa batal, bisa juga batal, bisa juga enggak. Kalau yang batal itu keluar air mata karena makan bakso kepedesan, itu batal. Kalau dia batal apa? Bisa batal juga, bisa tidak. Kalau yang batal sambil dia makan kewaji, itu batal. Gitu. Sensitif Mbak. Yuk kita jangan puasa itu jangan banyak ngomong, diam aja. Ya diem bari ngadaran kewajiban cuma permen gitunya, jadinya batal. Sensitif nih. As-saumu li wa ana li ajribi. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan mulai. Allah yang berfirman, artinya ibadah vertikal langsung dengan Allah gitu. Jangan sampai puasa ini dirusak oleh perilaku kita sendiri. Apalagi sampai puasa teh enggak ada perubahan. Ini jadikan kawah canda di muka sebagai emosional intelijen, pendidikan emosi. Oke lah, kemarin-kemarin mah jahiliyah saya teh. Sekarang masa Allah teh kenapa sih masih memberikan usia panjang kepada kita, coba? Masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. 1, Allah masih menunggu perbaikan tobat kita. Karena kita belum tentu tobat kemarin terima atau tidak. Ada jaminan kita kemarin tahu tobat kita diterima atau belum? Belum tahu. Makanya Allah kasih Ramadan kepada kita. Yang kedua, amal soleh kita masih kurang gitu. Makanya dikasih Ramadan.
Gitu, masih banyak dosa kita teh. Allah menunggu tobat-tobat kita. Allah masih menunggu amal soleh kita diperbanyak. Makanya dikasih Ramadan. Dan kita masih beruntung dikasih Ramadan. Saudara-saudara kita masih kemarin masih ada yang ngumpul di sini, mungkin udah sekarang tidak bisa karena sudah dipanggil sama Allah. Orang lain itu pada ingin ngedoa sampai ulama itu 6 bulan udah ngedoa minta dipertemukan dengan Ramadan. Kalau kita kan dari bulan Rajab ya 3 bulan kan, Rajab, Syaban kan udah ngedoa. Allah baikna fi Rajab wa Syaban. Kan suka ngedoa itu. Nah sekarang doa kita dikabul gitu kan. Kita kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita kan suka ngedoa itu. Dan sekarang dikabul. Kan gitu. Nah, doa kita tadi dikabul, harus sadar, iya ya doa saya dikabul gitu, dipanjangin umur. Nah, sekarang sudah dikasih Ramadan, kita diamin saja. Kata Allah kan minta, sekarang udah dikasih kok didiamin aja. Langsung kan, wah hasil maqasidana, minta dihasilkan, bangun tengah malam. Ya Allah, berikanlah kebaikan, dohiran wa batinan, dohir saya, hati saya, batin saya, kabulkanlah hajat-hajat saya, gitu. Minta mendapatkan makom yang tertinggi, makom itu tempat ya. Mungkin sekarang terjadi norma seperti ini, minta diberkahi, dilancarkan. Kalau masih ada yang terbaik, ya Allah berikanlah terbaik. Habis mendoa langsung kering, ada panggilan di RCTI jadi iklan gitu. Nggak tahu kan nasib kita. Ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik. Taruh pada meninggal dunia, ya Allah kau doana jadi salah kieu. Allah mah teu ngadenge meureun nya. Udah ngedoa jodoh yang terbaik we, jodohna teh maot kitu nya. Justru terbaik eta teh maot eta teh. Ternyata kita teh nangis gitu ya. Calon taruh kita ninggal langsung udah do sabar, pas dilihat ya Allah ganteng banget gitu. Siapa? Aku saudaranya ini almarhum. Dia sempat bilang kalau saya perlu umur tolong taruhannya dilanjut. Oh itu jodoh yang terbaik itu. Kita kan nggak tahu orang yang belum dapat jodoh, ya Allah orangnya udah ganteng, udah dokter ganteng, pokoknya mate OPBGT lah terbaik. Ya Allah, coba siapa yang nggak mau? Tapi nggak ada satupun perempuan yang senang ke dia. Sebetulnya bukan nggak senang, tapi minder gitu. Ya Allah, udah kita itu kayak gitu ya. Aduh, saya teh senang sama dia, tapi tahu diri gitu kan. Siapa aku dan siapa dia kan kayak gitu. Akhirnya karena saking kegantengan, saking kaya, saking gagah, nggak ada perempuan yang ngedeketin sama dia. Dia orangnya nggak material, pingin nikahin perempuan gitu. Sampai dia ngedoa, ya Allah berikanlah aku jodoh. Kan kalimatnya bukan yang cantik, yang terbaik buat aku. Sehingga udah ratang. Karena kebanyakan orang pengen ngedeketin dia karena hartanya, pengen memperbaiki keturunan, kan kayak gitu. Soalnya dia main sama keturunan teh halus gitu kan. Terus dia teh sampai ngomong ke ustaznya, gimana ya? Udah kamu jarah ke Makkah, ke sana, ke makam Rasulullah di Madinah, jarah ngedoa di Raudhah, karena barang siapa yang ngedoa di Raudhah Mediyati Jannah dikabul doanya. Langsung dia berangkat ke Makkah doa, ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik ya Allah. Terus sampai netesin air mata. Yes. Pulang lagi ke Indonesia. Baru turun di kapal terbang, coba tinggi mana datangnya teh. Aya anjing galak langsung ruduk we itu. Digaya-gaya sukuna teh. Teu pugu-pugu di bandara aya anjing. Cik mana teh, ya Allah, kok nggak dengar doa saya ya? Saya teh kan minta jodoh, kok nggak jadi geger anjing gitu. Kita mah tidak ada yang tahu. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit kan di Jakarta kan. Masuk rumah sakit tidak sadar, tuh gigitan anjing teh tuh. Pas gitu teh langsung diperiksa sama dokter. Dokternya teh terus dia periksa, diinfus segala macam. Langsung akhirnya dia sadarkan diri, langsung buka matanya. Ting, ternyata ada dokter cantik juga. Melihat kesan pertama begitu menggoda kan. Jadi cinta pandangan pertama. Akhirnya apa? Jadian sama dokter cantik itu.
ternyata untuk mendapatkan jodoh itu prosesnya teh kudu ngadoa rada lila, kudu mangkat ke haji heula ka ditu, kudu digigil anjing heula. Jadi proses tuh kayak gitu. Lokaliku aja gitu. Indah gitu. Ya iya. Sekarang kan kayak Bapak. Bapak masih anak-anak kan usia 45 tahun gitu. Akhirnya kan prosesnya dulu teh taruh sama ini, ya Allah liku-liku kehidupan sama ini ternyata playboy juga ini baheula teh kan gitu. Akhirnya apa? Jatuh nama jeung nu ieu kayak gitu. Pula pilih menang nu leuwih, akhirnya nu ieu. Lain menang nu pecak lain, akhirnya jadi ieu gitu. Itu neng proses Ramadan saatnya nih. Kalau pengin jodoh yang terbaik nah. Ramadan sok. Udah yang lain berangkat kemana-mana, kita mah ngamparin sejadah. Lain sare, langsung doa itu tengah malam. Ya Allah. Wah, itu teh indah. Tiada waktu yang paling terindah adalah ketika waktu bulan suci Ramadan. Itu saja hanya memberikan motivasi dan juga pemberitahuan kondisi kita sekarang ini. Lebih baik kita maksimalkan 30 hari ini untuk selalu ke masjid. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.